Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang persamaan gelombang berjalan. Materi ini tersimpan di playlist kelas 11 semester 2. Silakan juga dicek playlist-playlist yang lain. Ada playlist kelas 10 semester 2, ada playlist latihan soal UTBK Fisika persiapan SBMPTN, dan ada playlist latihan soal fisika SIMAK UI, seleksi masuk UI. Silakan dicek di bagian playlist. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Baik, kita mulai. Persamaan gelombang berjalan. Nah, sebenarnya kita pernah membahas ini ya. Setidaknya ada 2 video yang membahas tentang persamaan gelombang berjalan. Mungkin di kedua video itu ada yang belum dimengerti atau ada yang belum dipahami ya. Nah, kita coba nih buat versi terbarunya ya. Jadi video ini semacam versi terbarunya dari video-video yang sebelumnya tentang persamaan gelombang berjalan ya. Semoga dengan versi ini, versi terbaru ini ya, adik-adik lebih paham lagi ya tentang persamaan gelombang berjalan. Oke. Untuk membuat persamaan gelombang berjalan, tentu kita harus punya sumber gelombang ya. Sumber gelombang yang itu adalah getaran ya, getaran. Kita bisa menggunakan getaran pada pegas ya. Getaran pada pegas. Kemudian ya kita bisa ikatkan tali ya di sini. Kemudian pegasnya kita getarkan ya. Pegas bergetar, maka terbentuklah gelombang berjalan yang merambat ke kanan. Ya kan? Jadi gelombang merambat ke kanan dengan ini sebagai titik asal gelombangnya ya. Di sini. Nah, amplitude gelombang ini sesuai dengan amplitude getaran pada pegas. Ya, baik yang ke atas atau ke bawah. Gelombang ini merambat ke kanan dengan cepat rambat gelombang V. Ya, di mana V adalah panjang gelombang per periode ya, atau panjang gelombang kali frekuensi gelombang. Nah, yang mana itu panjang gelombang? Tentu adik-adik sudah paham ya. Satu panjang gelombang atau satu lambda ya bisa kita hitung dari satu bukit dan satu lembah ya. Jadi panjang satu bukit dan satu lembah ini sama dengan satu lambda. Ya, jadi ada namanya bukit, ada namanya lembah. Ada namanya puncak, puncak ya puncak ini ya, kemudian dasar. Ya, satu lambda atau satu panjang gelombang adalah satu bukit satu lembah atau satu lembah satu bukit sama ya. Atau jarak antar dua puncak yang berdekatan ya, atau jarak antar dua dasar gelombang yang berdekatan, bisa juga ya. Ada beberapa itu. Beberapa definisi dari satu lambda ya. Nah, tetapi konsisten dengan cara perhitungannya ya, bahwa perhitungannya seperti ini. Misalnya satu bukit satu lembah ya, jadi hitungnya 1/4 lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda, jadi satu lambda ya. Atau jarak antar dua puncak yang berdekatan. 1/4 lambda, 2/4 lambda, 3/4 lambda, 4/4 lambda atau satu lambda ya. Jadi cara perhitungannya seperti itu. Nah, selagi kita menemukan 4/4 lambda dihitung dari mana ke mana, yaitu satu lambda ya. Panjang itulah satu lambda. Oke. Kita akan merumuskan persamaan simpangan gelombang berjalan di titik P ini. Berapa simpangannya ya? Simpangan dari titik dari ini ya, garis atau sumbu horizontal ini ya, simpangan dari sumbu horizontal itu ya. Jadi persamaan gelombang berjalan ini sebenarnya persamaan simpangan ya di suatu titik ya yang berjarak X dari titik asal gelombang. Ya, simpangannya ya simpangan dari sumbu horizontal ini ya, simpangannya ke sumbu vertikal tapi dari sumbu horizontal acuannya ya. Nah, itu yang kita akan rumuskan di materi persamaan gelombang berjalan, yaitu persamaan simpangan di suatu titik, katakanlah titik P yang berjarak X dari titik asal gelombang. Nah, titik asalnya sebut saja O ya. Nah, dari sini kita bisa tahu bahwa gelombang berjalan adalah gelombang yang merambat dengan amplitudo yang tetap. Ya, amplitudo yang tetap. Ya. Nah, seperti ini. Ya,
Ada juga gelombang berjalan yang amplitudonya tidak tetap, ya. Itu sudah lebih rumit lagi tinjauannya, tapi yang kita bahas di sini adalah gelombang berjalan dengan amplitudo yang tetap, ya. Di titik manapun tetap amplitudonya. Oke, mari kita analisis, ya. Setelah kita tahu, ya, bagaimana kemudian kita menghasilkan gelombang berjalan, yaitu dari getaran, ya. Nah, getaran ini kemudian yang merambat, ya. Oke, sekarang kita analisis. Titik O, ya, atau titik asal getaran atau titik asal gelombang, ya, titik asal gelombang. Katakanlah sudah bergetar selama T, ya, bergetar selama T. Waktunya, ya, selama T. Maka persamaan simpangan gelombang di titik asal ini, titik O ini, ya, ya sama dengan persamaan simpangan getaran pada pegas yang sudah adik-adik pelajari di kelas 10 di materi getaran, ya, yaitu persamaannya Y0 kita beri indeks YO, ya, kita beri indeks O untuk menunjukkan di titik ini A sin omega T, ya kan? Inilah persamaan simpangan getaran pada pegas yang ini juga merupakan simpangan gelombang di titik asal ini, ya, A sin omega T. Nah, omega itu kan 2pi per T, ya. 2pi per T ini adik-adik sudah dapat juga di besaran atau di materi getaran, ya. Ada besaran omega 2pi sama dengan 2pi per T, ya. Nah, inilah persamaan simpangannya dan dari sini kita tahu sudut awalnya 0, ya. Sudut awalnya 0. Nah, yang fokus kita kan sebenarnya mau merumuskan persamaan simpangan di titik P, ya. Tapi kita harus tahu dulu, ya, bagaimana di titik O-nya, ya. Titik O tentu bergetar lebih dulu, ya, dari titik P. Ya kan, ini kan bergetar. Kalau ini sudah, misalnya ini bergetar nih, ini kan belum. Dia harus merambat dulu sampai di P, baru P-nya bergetar. Ya kan? Jadi O bergetar lebih dulu dari P. Ya, kalau misalkan O bergetar sudah selama 4 detik, ya, P itu bergetar kurang dari 4 detik. Kan bergetarnya tidak bersamaan nih, karena butuh waktu untuk merambat supaya sampai di P. Ya, bisa dipahami logikanya, ya. Jadi kalau O sudah bergetar 4 detik, P pasti kurang dari 4 detik. Karena O bergetar lebih dulu. Maka kalau seperti itu, ada waktu untuk merambat sampai di titik P, kita harus tahu dulu waktu gelombang merambat sampai ke P. Ya, waktu gelombang merambat sampai ke P. Nah, kita gunakan persamaan cepat rambat gelombang secara umum, ya. Yaitu jarak tempuhnya, ya, jarak tempuhnya kan X, ya. X per T. Waktunya, ya, waktunya kita berindeks saja TX. Yaitu waktu untuk mencapai jarak X atau waktu untuk mencapai titik P dari titik asal O. V sama dengan X per TX, maka TX-nya adalah X per V. Ya kan, V X per TX, maka TX sama dengan X per V. Inilah waktu gelombang untuk merambat sampai ke P. Waktu perambatannya, ya, dari titik asal sampai ke P. Ini, ya, X per V. Nah, sekarang kalau kita sudah tahu titik O ini bergetar selama T dan waktu perambatannya adalah X per V, maka kita sudah tahu waktu atau P ini sudah bergetar berapa lama. Kita bisa hitung, ya, karena kita tahu waktu bergetarnya di titik asal dan waktu merambat sampai ke P. Maka kita sudah bisa tahu atau kita sudah bisa rumuskan, ya, waktu bergetarnya titik P. Ya. Nah, secara logika kita dengan mudah menuliskan bahwa waktu bergetar di titik O, ya, selama T ini itu sama dengan waktu gelombang merambat sampai ke P tambah waktu, ya, getaran di titik P. Atau titik P-nya sudah bergetar berapa lama, ya, tambah itu. Ya kan? Nah, sebut saja misalnya titik O ini bergetar selama 5 detik. Ya, titik O ini sudah bergetar selama 5 detik. Ya. Nah, kalau dia merambat ini membutuhkan waktu 2 detik, ya, jadi O bergetar selama 5 detik,
Kalau waktu merambat itu atau cepat rambat gelombang itu butuh waktu 2 detik sampai ke P, ya, gelombang merambat sampai di P butuh waktu 3 detik, ya, maka P baru bergetar 2 detik. Bisa dipahami ya, ini arti dari rumus ini. Jadi waktu bergetarnya O, titik asal sama dengan waktu merambat tambah waktu bergetar di titik P. Ya. Jadi kalau O bergetar sudah selama 5 detik, kemudian ini merambatnya makan waktu 3 detik sampai ke P, artinya P bergetar 2 detik ya. Jadi kalau O bergetar 5 detik, P baru bergetar selama 2 detik. Kenapa? Karena merambatnya itu butuh waktu 3 detik. Gitu ya. Ini maksud dari persamaan ini. Nah, sehingga dari sini kita bisa tahu waktu bergetar di titik P adalah T kurang X per V ya. Nah, seperti ini. Sehingga kalau kita tahu waktu bergetar di titik P ya, atau titik P-nya bergetar berapa lama, bagaimana rumusnya, sehingga kita bisa rumuskan persamaan simpangan gelombang di titik P tersebut. Ya, kita gunakan lagi sama ya, yaitu A sin ya omega, ini kan omega nih ya, 2pi per T ini omeganya ya ini. A sin 2pi per T. Kita beri indeks P di sini untuk menunjukkan bahwa ini persamaan simpangan pada titik P. T-nya kita beri TP di sini untuk menunjukkan waktu bergetar di titik P ya. Jadi waktu titik P sudah bergetar selama TP gitu ya. Kalau ini kan T ya, T kan T ini ya, titik O bergetar selama T, maka di sini T. Kalau titik P ini bergetar kan selama TP, maka di sini TP. TP-nya kita ganti T kurang X ya, T kurang X per V ini ya. Masukkan. Nah, kalau T-nya kita kali masuk, maka ini T per T ya kurang X per T kali V. T kali V atau periode kali cepat rambat tidak lain adalah lambda. Maka persamaan simpangan gelombang di suatu titik sembarang ya yang berjarak X dari titik asal, yang berjarak X dari titik asal gelombang ya adalah ini. A sin 2pi dalam kurung T per T kurang X per lambda. Ya, inilah persamaan simpangan gelombang di suatu titik sembarang yang berjarak X dari titik asal gelombang. Nah, kita sudah tahu tadi bahwa persamaan simpangan gelombang di suatu titik yang berjarak X dari titik asal gelombang, sebut saja itu titik P, ya, adalah A sin 2pi dalam kurung T per T kurang X per lambda. Ya, di mana lambda adalah panjang gelombang, T adalah periode. Nah, kita bisa nyatakan dalam bentuk lain ya. Kalau 2pi-nya kita kali masuk seperti ini, ya. Nah, kita bisa tuliskan besaran baru ya di dalam kurung ini. Kalau 2pi per T jelas ini adalah omega ya, frekuensi sudut. Nah, sedangkan 2pi per lambda ini disebut dengan besaran ya bilangan gelombang. Ya, 2pi per lambda, sebut saja K ya, bilangan gelombang. Sehingga persamaan simpangan gelombang di suatu titik yang berjarak X dari titik asal gelombang adalah A sin omega T kurang Kx. Omega adalah frekuensi sudut, nilainya 2pi per T. K adalah bilangan gelombang, nilainya 2pi per lambda. Ya. Nah, ini persamaan simpangan gelombang berjalan di suatu titik yang berjarak X dari titik asal yang gelombangnya merambat ke kanan. Gelombangnya merambat ke kanan, ya. Dan ya, yang pertama terbentuk adalah puncak ya, yang duluan terbentuk adalah bukit ya, bukit. Nah, bagaimana kalau yang duluan terbentuk adalah lembah? Kan bisa saja ya, atau gelombangnya merambat ke kiri, maka kita tuliskan persamaan yang lebih kompleks ya adalah seperti ini. Di sini ada plus minus. Kalau yang duluan terbentuk adalah bukit, maka plus A ya, karena amplitudonya amplitudo positif pertama ya. Kalau yang duluan terbentuk adalah lembah di titik asal, dari titik asal ya, yang duluan terbentuk adalah lembah, itu kan amplitudo negatif yang duluan kan, maka dia negatif di sini.
Kemudian kalau gelombang yang merambat ke kanan, maka persamaannya kita gunakan kurang. Kalau merambat ke kiri, ya merambat ke kiri, kita gunakan tambah. Karena kalau merambat ke kiri kan X-nya X negatif ya. Kalau X negatif ketemu negatif jadi tambah. Ya, gelombang merambat ke kanan kurang, gelombang merambat ke kiri kita gunakan tambah. Oke, itu barangkali ya tentang persamaan gelombang berjalan. Berikutnya kita akan coba membahas beberapa latihan soal tentang ini. Jadi tetap stay di channel ini.